Halo Sobat WK, kembali dengan live update Warta Kota Live Production bersama saya, Johanita Ari. Jawaban Deddy Mulyadi soal Mendikdasmen bolehkan wisuda sekolah. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan pihaknya akan tetap melarang wisuda di sekolah-sekolah di wilayah Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Deddy Mulyadi ketika ditemui di Jakarta pada Selasa 29 April 2025. Namun sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan wisuda diperbolehkan dengan catatan tidak memberatkan orang tua dan juga murid. Deddy pun mengatakan bahwa dirinya berkomunikasi dengan masyarakat pada setiap harinya. Ia menyebut ada orang tua yang tidak bisa membayar saat sekolah anaknya menyelenggarakan berbagai kegiatan wisuda. Beginilah nasib Kepala Sekolah Vivi usai ditegur oleh Bupati Lebak. Saudara, Bupati Hasbi, Bupati Lebak melontarkan teguran keras untuk Kepala SD Negeri 2 Pasir Tangkil Vivi Siti Rofikoh. Namun Vivi malah membantah dengan keras dan juga menjawab dengan nada yang tinggi ketika dirinya dianggap melakukan kesalahan tersebut. Bupati Hasbi pun mempertanyakan alasan kenapa kepala sekolah setega itu meminta ganti satu set meja dan kursi yang rusak kepada wali siswa. Padahal menurut Bupati ketika ada fasilitas sekolah yang rusak, tidak seharusnya membebani biaya kepada wali murid. Untuk itu Hasbi juga menegaskan sudah ada biaya operasional sekolah atau dana BOS yang mengcover kebutuhan fasilitas sekolah. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya ingin kepala sekolah lebih bijaksana lagi menerima kesalahan untuk perbaikan ke depannya. Sehingga dengan adanya kejadian ini, Hasbi pun mengkhawatirkan siswa itu akan trauma dan tidak mau sekolah lagi. Untuk itu, Bupati Hasbi juga menyampaikan permohonan maafnya kepada orang tua siswa atas kejadian ini. Sementara Kepala SD Negeri 2 Pasir Tangkil Vivi Siti Rofikoh membantah dengan keras jika ia meminta ganti kursi dan juga meja yang rusak kepada wali siswa saat di hadapan Bupati Lebak. Begitu juga saat Bupati Hasbi memperlihatkan percakapan kepala sekolah dalam WhatsApp grup kelas dan menanyakan kenapa kepala sekolah menyuruh mengganti meja dan kursi yang rusak itu. Kapsek itu pun kembali menjawab dengan alasan yang tidak masuk akal. Sementara itu Kepala Bidang Sekolah Dasar atau Kabid SD Dindik Lebak Hadi Mulya mengatakan pada prinsipnya tidak ada aturan sama sekali yang mewajibkan wali murid mengganti kerusakan fasilitas sekolah dengan uang pribadi. Dan menurutnya kejadian tersebut karena kesalahan komunikasi yang disampaikan melalui WhatsApp. Kedepannya bahwa setiap informasi tidak boleh disampaikan melalui media sosial. Salah satunya adalah WhatsApp Group yang bisa disalahartikan. Dan setelah viral, murid pun disuruh mengganti meja kursi. Bupati Lebak Banten dan orang tua murid akhirnya mendatangi Kepala Sekolah Dasar Negeri 2, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Netizen pun sampai dibuat geram oleh kengeyelan sang kepala sekolah hingga hampir dicopot jabatannya dari kepala sekolah. Ketika dimintai klarifikasi, kepala sekolah tersebut tampak selalu mendebat Bupati dengan sangat keras. Inilah kata Jokowi usai laporkan tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Saudara Presiden ke-7 Joko Widodo sudah selesai melaporkan terkait dengan tudingan yang berujung polemik ijazah palsu. Laporan tersebut dilayangkan langsung ke Polda Metro Jaya, Jakarta pada Rabu 30 April 2025. Jokowi mengatakan tuduhan ijazah palsu merupakan masalah yang ringan. Ia juga menyatakan tuduhan ijazah palsu baru dilaporkan karena dirinya telah selesai menjabat sebagai Presiden RI. Jokowi awalnya merasa tuduhan itu akan berakhir, namun ternyata masih berlanjut hingga saat ini.
35 pertanyaan dijawab Jokowi di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Saudara Presiden RI ke-7 Joko Widodo melaporkan persoalan tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi mengaku ditanya sebanyak 35 pertanyaan oleh pihak kepolisian. Hal ini disampaikan oleh Jokowi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Rabu 30 April. Namun Jokowi tidak membeberkan apa saja pertanyaan yang ditanyakan untuknya. Ia juga mengaku siap mengikuti pemeriksaan digital forensik jika diperlukan untuk membuktikan ijazahnya. Sementara itu, Jokowi juga mengatakan laporan yang diajukan ke Polda Metro Jaya merupakan persoalan ringan saja. Namun, ia menegaskan langkah ini diperlukan untuk memperjelas segala isu yang sudah beredar. 15 kardinal muda ini berpeluang menggantikan Paus Fransiskus. Saudara, konklav kepausan yang dimulai 7 Mei mendatang tidak hanya menjadi momen sakral bagi Gereja Katolik, namun juga membuka peluang bagi munculnya para pemimpin muda. Dari 135 kardinal elektoral, ada 15 diantaranya berusia di bawah 60 tahun. Dan mereka semua ini dinilai sebagai calon potensial sebagai paus baru. Para kardinal muda ini datang dari berbagai belahan dunia, termasuk juga Australia, Mongolia, Portugal, Kanada, dan juga ada 5 di antara pemimpinnya merupakan pemimpin Keuskupan Agung dan 1 menjabat di Kuria Roma dan juga 2 berasal dari Gereja Katolik Ritus Timur. 3 orang kardinal baru saja diangkat dalam konsistori terakhir menjadikan mereka bagian dari generasi baru dalam hierarki Vatikan. Meski sejarah sering memilih yang senior, namun tidak mustahil paus berikutnya muncul dari kalangan muda, terutama di tengah kebutuhan akan pembaruan, globalitas, dan juga kepemimpinan yang dekat dengan realitas umat masa kini. Saudara, sekian live update hari ini. Berita live update lainnya bisa Anda saksikan di kanal Warta Kota Live Production. Saya Joanita Ari, pamit undur diri.